Kaflazan, tentunya tidak ada henti untuk kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat bertemu di penghujung Ramadan pada tahun kali ini. Nah, untuk pertama kalinya kita bertemu di Kafla Podcast dengan saya Anissa Zakiah dan bintang tamunya. Dan saya Muhammad Zikri Ramadan. Oke Bang Zikri ini merupakan salah satu alumni Kafla Dupa, dan kalau boleh tahu sekarang sedang berkuliah di mana Bang? Ya, baik teman-teman, sekarang saya sedang berkuliah, sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Padang. Gitu. Okay. Oh, keren sekali ya teman-teman. Kira-kira jurusannya apa ya Bang kalau boleh tahu? Ya, jurusan pendidikan sekarang di perkuliahan di UIN Imam Bonjol sekarang alhamdulillah pada jurusan komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bang setelah kira-kira setahun ya lulus dari Kafla Dupa tercinta? Iya benar teman-teman semua. Setelah lulus di SMA Negeri 2 Payakumbuh, tempat pendidikan di sekolah menengah, dengan perantara kita menuju perkuliahan, tentunya agak merasa feel SMA, feel sekolah sangat berbeda di perkuliahan. Tidak semua feel SMA di masa-masa sekolah tidak bisa kita dapatkan di masa perkuliahan. Nah, itu yang sangat menyedihkan. Namun kita berterima kasih kepada SMA sebagai perantara kita untuk menuju perkuliahan itu. Oke ya, sedikit. Ya, itu sedikit cerita dari abang kita nih teman-teman. Dan pada saat ini kita udah di penghujung Ramadan nih Bang. Benar ya? Ya, dan sebaiknya apa sih ibadah atau kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan agar agar ibadah kita semakin sempurna pada bulan Ramadan ini Bang? Ya baik, kita sudah memasuki babak akhir di Ramadan pada kali ini. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 pembagian hadis ya. Dan teman-teman semua, ini untuk pengetahuan teman-teman semua, ada fase yang pertama, periode yang pertama itu jatuhnya diperkirakan oleh para ulama dari 1 Ramadan sampai nantinya ke 10 Ramadan. Itu adalah fase yang pertama, dan di fase yang pertama itulah adalah nanti jatuhnya rahmat-rahmat Allah. Di sana fase pertama tersebut rahmat Allah semua diturunkannya. Yang kedua, ada fase yang kedua atau fase pertengahan, itu di antara 11 Ramadan sampai 20 Ramadan nantinya. Kemudian di fase yang kedua ini atau fase pertengahan ini nanti dikatakan di sebuah ulama itu adalah fase-fase untuk masa-masa pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang fase yang kita sekarang jatuhnya di antara 21 sampai 30 atau 31 Ramadan nantinya. Itu adalah fase nanti untuk kita meminta dan dijauhkan dari api neraka. Itu pendapat dari para ulama mengenai fase-fase di Ramadan. Tentunya Kia dan teman-teman semua yang berada di podcast pada kali ini, kita tahu bahwanya Ramadan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menimba pengetahuan, menimba semua ibadah-ibadah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang sangat berbeda di antara 11 bulan lainnya. Iya pastinya Bang. Iya pastinya kan. Kemudian dengan hadirnya Ramadan ini, siapa yang beribadah, siapa yang mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merugilah seseorang tersebut ketika dia tidak mengoptimalkan, ketika seseorang tersebut tidak memaksimalkan ibadah-ibadahnya. Nah, merugilah seseorang tersebut ketika seseorang hamba tersebut beribadah sama halnya dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, sebegitu spesialnya bulan Ramadan tersebut Kia dan teman-teman semuanya. Masya Allah, itu juga ilmu baru bagi Kia dan juga mungkin bagi teman-teman semuanya ya. Sungguh banyak yang dapat kita ambil ilmunya. Dan tapi nih Bang, untuk wanita mempunyai keistimewaan sendiri ya Bang. Iya, benar. Bagaimana jika
keistimewaan tersebut datang di bulan Ramadan atau di penghujung akhir Ramadan, kira-kira ibadah apa sih yang masih bisa untuk kami lakukan, Bang? Iya, baik. Itu adalah pertanyaan yang sangat ditanyakan oleh kaum wanita ataupun kaum hawa. Bagaimana ketika terutama di 10 akhir kita sudah merencanakan, kita sudah membuat giat-giat bagaimana kita menyiapkan di 10 akhir Ramadan, bagaimana kita memburu amal-amal di bulan Ramadan tersebut, 10 akhir Ramadan. Nah, masalahnya pada hari ini adalah ketika wanita tersebut diberikan hal yang spesial, atau mohon maaf kita sebut dengan haid tersebut, ketika sudah menyiapkan semuanya dan qadarullah semuanya yang spesial atau haid tersebut datang. Nah, itu tidak masalah bagi di kalangan wanita tersebut. Yang tidak diperbolehkan dalam wanita kan pertama, sholat, memegang mushaf secara fisik, kemudian berpuasa. Itu yang tidak dibolehkan untuk wanita haid di bulan Ramadan. Kemudian banyak ibadah-ibadah yang dapat bisa dilakukan di bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, bisa berwuduk sebelum tidur, berdoa. Berdoa tersebut merupakan amalan yang terbesar di bulan Ramadan tersebut karena semua doa-doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berinfak, dan yang berinfak itu adalah sering kita sebut dengan sedekah. Bisa dilakukan oleh para kaum wanita. Kemudian yang terakhir, bisa ketika kita tidak bisa memegang fisik murajaah, ketika kita tidak bisa memegang fisik Al-Quran atau mushaf ini, kita bisa memurojaah bagaimana hafalan kita. Kita bisa mengulang-ulang hafalan kita yang insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalan tersebut. Kemudian kita tidak menimbang bagaimana besarnya ibadah-ibadah ketika kita melakukan sholat dan melakukan infak. Ketika kita terhalang dengan haid tersebut, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bagaimana niatnya tersebut, bagaimana keriduan dan taufik yang dia lakukan tersebut. Ya, itu sedikit. Nah, bagi teman-teman nih, nggak usah galau lagi, masih banyak kok yang bisa kita lakuin untuk menyempurnakan ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini. Sedikit ya mengenai masalah ibadah. Nah, masalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui ini untuk teman-teman semua, ini dipelajari alhamdulillah bagaimana spesialnya dan bersyukurnya ketika Zikri berkuliah di Universitas Islam Negeri. Mengapa spesialnya di sana? Karena dia akan dipelajari dua. Kita akan mempelajari masalah dunia dan kita akan mempelajari masalah Al-Quran dan masalah agama. Ketika kita sudah mempelajari yang kedua tersebut, pasti pedoman hidup insya Allah betul, insya Allah akan benar. Bagaimana kita melajari Islam, bagaimana kita yang diajari peraturan-peraturan di agama Islam tersebut, dan bagaimana kita menyinkronkan peraturan-peraturan yang ada kita hidup di dunia ini. Nah, masuk kita masalah-masalah ibadah. Kita dalam sebuah Al-Quran mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa liya'budun, yang artinya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya beribadah kepadaku, kata Allah. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat, ibadah ngaji, membaca Al-Quran, ketika kita mendapatkan morat marid, ketika kita mendapatkan masalah, kalau kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ibadah. Nah, yang Kia dan teman-teman ketahui sekedar ibadah, kalau Kia mendengar kata ibadah, apa yang terbesit di pikiran Kia sendiri? Tentunya kita mengikuti semua perintah Allah dan semua yang dianjurkan dan disunahkan Rasulullah dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Nah ya, pada umumnya masyarakat kita pada umumnya menilai bahwa ketika mendengarkan ibadah tersebut, pasti dia akan menyingkronkan pikirannya dengan membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat fardu, sholat witir, sholat duha dan lainnya, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis yang lainnya. Tetapi itu termasuk ibadah. Namun ibadah yang lainnya adalah ketika kita
melakukan semua kegiatan kita, melakukan kehidupan kita dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk ibadah tersebut. Nah, ini pengetahuan juga ya. Ibadah yang tertinggi tersebut bukanlah pada sholat, bukan pada sholat fardu, bukanlah pada jihad fisabilillah, bukan sedekah, bukan berinfak, bukan yang lain-lainnya. Berapa rukun Islam? Semua ibadah dicukupkan pada rukun Islam tersebut. Ada nanti haji. Nah, Allah dalam sebuah hadis mengatakan semua amalan atau semua ibadah yang tertinggi tersebut tidak letaknya pada tersebut. Ibadah tertinggi tersebut adalah ketika kita bisa menerima ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menerimanya apa yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah yang tertinggi ya. Dan yang terakhir sebagai pengetahuan, sudah kita bahas tadi, ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran, sedekah dan lainnya itu termasuk ibadah. Nah, ibadah tersebut dibagi menjadi dua ya. Ada pembagiannya ada juga pembagiannya, ternyata ya, iya, Bang. Betul. Yang pertama adalah mahdah, ibadah mahdah. Ibadah mahdah tersebut adalah ibadah murni yang diperuntukkan kepada umat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ibadah mahdah tersebut adalah yang seperti yang kita bilang tadi, ibadah sholat, ibadah mengaji, membaca Al-Quran, jihad fisabilillah, dan semuanya. Nah, itu termasuk ibadah. Itu adalah mahdah, ibadah mahdah. Dan yang kedua adalah ibadah ghair maddah. Itu adalah percampuran ibadahnya. Ketika kita beribadah, ketika kita menerimanya ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan seperti yang kita sekarang pada hari ini, yang kita melakukan podcast dan teman-teman nantinya melakukan nonton podcast ini, kalau teman-teman niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan menjadi ibadah bagi kita semuanya. Ya, maka setiap kegiatan, setiap bangun pagi selalu baca doa, ingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ibadah, yaitunya ibadah ghair maddah. Itulah pembagian-pembagian ibadah yang sedikitnya. Ternyata banyak sekali nih teman-teman ibadah yang bisa kita lakukan dan jauh lebih banyak dari yang kita tahu ya teman-teman. Jadi itu juga sebuah pengetahuan baru bagi Kia dan juga tentunya semoga bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Nah, ngomong-ngomong tentang ibadah nih Bang, salah satu ibadah yang identik dengan bulan Ramadan yaitu iktikaf. Kira-kira apa sih iktikaf itu Bang? Baik, benar, seperti yang Kia bilang, itu adalah 10 hari terakhir. Itu banyak umat Islam, umat Muslim melakukan yang namanya iktikaf. Ya, iktikaf tersebut berasal dengan artinya adalah berdiam diri. Namun berdiam diri tersebut bukan hanya sekedar berdiam diri, ya kan? Karena orang mengartikannya itu hanya berdiam diri, ya berdiam diri di masjid ataupun di rumah, bukan. Tetapi berdiam diri atau menenangkan diri atau mengkoneksikan pikiran kita, mengkoneksikan diri kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, itu dinamakan iktikaf. Iktikaf tersebut secara berdiam diri, orang melakukan berdiam diri tersebut adalah yang pertama ada biasanya membaca Al-Quran, berzikir, yang terutamanya orang berzikir pada malam-malam tersebut. Iktikaf dilakukan pada malam-malam tersebut, terutama malam-malam akhir Ramadan tersebut. Itulah mengapa orang mengincarnya. Karena mengapa orang mengincar iktikaf, mengapa orang melakukan iktikaf tersebut, berdiam diri tersebut, karena ia ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar tersebut. Maka dari itulah orang melakukan iktikaf tersebut, gitu ya. Sedikit. Ya nih Bang, sebenarnya kita juga bisa melakukan iktikaf ya teman-teman di 10 terakhir bulan Ramadan tentunya. Dan pada bulan Ramadan ini juga lagi tren yang namanya mokel Bang. Nah, gimana nih menurut Abang tentang mokel atau buka puasa sebelum waktunya? Iya, sedikit sebelum kita masuk kepada sebuah problema pada hari ini, kita masuki sebuah ayat
yang mana dituliskan dalam atau diturunkan oleh Allah langsung diperintahkan kepada umat muslim, yakninya pada surah Al-Baqarah ayat 183, yaitunya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di mana arti dalam surat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam arti surat tersebut bisa kita ambil maknanya sebagaimana, sebelum kita masuk ayat tersebut, sebagai pengetahuan bagi kita semua, Allah telah menyerukan kepada kita langsung. Nah, kita tahu siapa Allah, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan matahari. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut tidak percaya semua apa yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu setiap makhluk tersebut, setiap hamba tersebut tidak memiliki iman kepada sang Tuhannya, kepada sang Khaliknya. Nah, kita sudah tahu siapa yang menciptakan semua alam ini, terutama siapa yang menurunkan Al-Quran ini. Bagaimana Al-Quran diturunkan kepada kita lewat perantara Nabi sang baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dalam Al-Quran tersebut, semua dalam Al-Quran tersebut adalah semua seruan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umatnya, sampai umat-umat yang terakhir itu adalah seruan untuk kita semuanya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Nah, ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, nah ketika itu iman kita tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa, ada sebuah hadis, man qama ramadana man shoma ramadana imaman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbik. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dan mendirikan solat pada malam harinya, maka dosa-dosa orang yang melakukan tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, kita yakin, apakah kita yakin kita mencukupi pahala-pahala kita? Apakah kita yakin kita dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah sedang menyediakan bulan Ramadan, Allah sudah menyediakan bulan puasa bagi kita semua untuk beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah telah menyerukan tersebut, ketika Nabi telah menyuruhkan untuk berpuasa di siang harinya, man qoma itu ketika kita melakukan ibadah di siang harinya, dan man shoma ramadana itu ketika kita melakukan ibadah di malam harinya, ya. Nah, apa ibadah yang kita lakukan di siang harinya? Tentunya adalah berpuasa. Nah, berpuasa menahan haus dan lapar kita dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar nantinya. Itu yang sangat disuruhkan dalam Al-Quran. Nah, ketika kita berbuka pada sebelum waktu datangnya atau terbenamnya fajar tersebut, ketika terbenamnya matahari tersebut, nah ketika itu dosa-dosa para orang tersebut akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi. Ketika kita berpuasa saja, menahan hawa nafsu kita, menahan lapar kita saja, itu adalah dikatakan Nabi itu termasuk yang sangat merugi orang tersebut. Apalagi ketika kita tidak berpuasa atau berbuka sebelum pada waktunya, itu namanya merusak, batal puasanya, dan tidak dihitung amal puasanya pada saat itu. Sangat merugilah orang-orang tersebut. Ketika orang Islam tersebut melakukan puasa dan itu termasuk dalam rukun-rukun Islam tersebut, dan dia tidak melakukan hal-hal tersebut, maka orang tersebut sangat merugi dan dosa-dosanya sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu teman-teman, Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dibilang Bang Zikri tadi, sudah menyiapkan bulan Ramadan untuk kita semua agar kita menyempurnakan ibadah kita dan juga melakukan hal-hal yang positif lainnya. Kira-kira apa nih pesan Abang untuk para penonton dan juga para anak muda pada saat bulan Ramadan ini? Ya, baik.
Terutama kita di 10 akhir Ramadan ini, insya Allah kita bisa upload ya sebelum nantinya habisnya bulan Ramadan. Insyaallah. Bulan Ramadan adalah bulan di mananya disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah bulan yang adanya bulan pengampunan di sananya. Dan yang kedua, adanya perisai untuk menghalangi para syaitan-syaitan pada bulan Ramadan tersebut. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah hadis ataupun orang kita banyak mengenal ketika bulan Ramadan tersebut, setan-setan dibelenggu. Setan-setan akan dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beberapa ulama banyak berpendapat itu maknanya adalah yang pertama bisa tekstual dan yang kedua adalah kontekstual. Tekstual tersebut adalah bagaimana isi dari teks tersebut, bagaimana teks di dalam Al-Quran tersebut dan kita pahami seperti yang tulisan yang ada. Nah, yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual bagaimana telah dicantumkan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita memaknai dan kita menafsirkan bagaimana makna tersebut dan kita tidak hanya melihat sebatas tulisan tersebut dan kita mendalami maknanya. Nah, para ulama tersebut memaknai setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan tersebut tidak hanya dibelenggu dalam kata kita, sifat kita adalah dikurung ataupun dimenjara dan tidak ada di dunia ataupun pada bulan Ramadan tersebut, bukan. Ternyata itu filosofi gitu ya, Filosofi Bang. saja. Karena pasti pada bulan Ramadan tersebut setiap umat sangat berbeda pada bulan Ramadan tersebut. Keyakinan dan keimanan insya Allah dinaikkan. Nah, yang kedua tadi adanya perisai untuk menghalangi para setan-setan tersebut. Yang pertama ada tadi bulan pengampunan dan yang terakhir adalah bulan pelipat gandaan pada bulan Ramadan tersebut. Masya Allah. Pada bulan Ramadan tersebut berapa hari lagi yang kita tinggalkan pada hari ini, manfaatkanlah bulan-bulan Ramadan. Ketika kita belum bisa memaksimalkan, ketika kita terlambat memulainya, memulai ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tersebut, namun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umur kita dan teman-teman semua dan diri sendiri bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bertemu pada bulan Ramadan nantinya 1445 Hijriah nantinya. Sekarang 1444 Hijriah. Nah, banyak amal-amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Merugilah seseorang tersebut ketika dia tidak meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia tidak berinfak dan tidak mengamalkan sholat-sholat di bulan Ramadan tersebut. Karena ada pengampunan, ada pelipat gandaan, ada yang perisai nantinya, ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di mana, di bulan mana yang kita dapatkan lainnya? Itu. Kemudian di bulan Ramadan tersebut adalah contohnya yang sangat bisa kita terangkan atau kita gambarkan di kehidupan sehari-hari. Di bulan Ramadan lah yang bisa ketika kita bisa menahan amarah kita. Tadi dibilang adanya perisai untuk menahan setan-setan. Nah, di bulan Ramadan inilah bisa mengurangi rasa bentuk emosi kita. Ketika kita bisa menahan amarah kita, coba kita lihat, ketika kita mau marah, pastikan kita akan berpikir kita lagi berpuasa, akan merusak ibadah puasa kita. Nah, di sanalah bulan Ramadan sangat istimewa sekali ya. Nah, kemudian banyak amal ibadah yang akan dilipat gandakan. Contoh, kita bahas satu persatu ya, sebelum nantinya ada pesan-pesan yang kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Satu persatu bagaimana apa amal-amal ibadah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi amal-amal ibadah tersebut ketika habisnya bulan Ramadan, teman-teman, jangan hanya sekedar ibadah tersebut bisa dilakukan di bulan Ramadan. Merugi seseorang tersebut tidak mengamalkan ibadah tersebut. Nah, kita bahas amal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah tentunya adalah ibadah mahdah yang kita sebutkan tadi adalah sholat. Yang pertama sholat. Ketika kita mendapatkan bulan Ramadan, kita bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan tersebut, maka pengoptimalkan sholat tersebut, meningkatkan sholat tersebut di bulan Ramadan. Secara singkatnya adalah peningkatan dan meningkatkan ibadah-ibadah sholat. Secara singkatnya tidak hanya melakukan ibadah sholat fardu saja, namun bagaimana kita melakukan sholat sunnah lainnya. Nah, mengapa adanya sholat tarawih? Mengapa adanya sholat witir nantinya? Karena itu disediakan pada hanya bulan Ramadan, sholat sunnah tarawih tersebut. Bagaimana
bagaimana pahalanya yang kita dapatkan di bulan Ramadan tersebut. Maka disediakanlah sholat-sholat sunnah, dan dianjurkan oleh Nabi jangan hanya melakukan sholat fardu saja, tetapi lakukanlah sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, ketika orang sudah beriman, Nabi saja dan para sahabat saja sebelum masuknya bulan Ramadan ya, dan teman-teman semua, dia sudah mempersiapkan 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan tersebut. Dia sudah melatih puasa-puasa yang sebelumnya. Dia sudah melatih bagaimana dia akan mengoptimalkan membaca Al-Qur'annya. Tidak akan mudah seseorang tersebut ketika dia langsung datang Ramadan dan langsung mengoptimalkan, tidak bisa seseorang tersebut. Makanya para sahabat, para nabi tersebut mengoptimalkan sebelum datangnya bulan Ramadan tersebut. Ketika sebelum datangnya Ramadan, dia sudah mempersiapkan sholat-sholat sunnahnya. Dia bagaimana untuk melakukan sholat-sholat sunnahnya. Nah, sholat sunnah apa yang lainnya bisa kita optimalkan, terutama di 10 akhir Ramadan ini, adalah sholat sunnah malam atau sholat sunnah sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat witir, ataupun sholat tahajud. Karena mengapa kita sholat tahajud? Sedangkan kita melakukan sholat tahajud di bulan yang biasa saja, teman-teman, itu doa kita pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ini bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, pasti doa-doa kita dan apa bentuk yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang beriktikaf? Orang beriktikaf akan memperbanyak membaca Al-Qur'annya. Dia akan memperbanyak bagaimana dia melakukan salat-salat sunnah malamnya nantinya. Tadi sudah kita sebut adalah man shoma ramadana. Bagaimana ia melakukan ibadah-ibadah malamnya. Karena mengapa malam? Karena semua kesunyian tersebut, semua ketenangan tersebut dihadirkan untuk kita, bagaimana kita beribadah dan fokus hanya Sang Khalik kita. Dan kemudian tetap tadi sudah kita bahas bagaimana salat sunnah, dan yang salat sunnah yang memiliki amalan yang sangat besar, pahala yang sangat besar tersebut banyak sebenarnya. Namun yang kita sampaikan pada hari ini yang bukan lazim bagi seseorang pada hari ini, yang susah untuk mengerjakannya. Nah, tadi sudah kita bahas ada sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat tahajud yang kita lakukan. Nah, ini tidak dilakukan pada malam harinya, namun dilakukan pada waktu duha. Sholat duha. Ya, dan sholat duha tidak sholat duha tersebut akan dibagi menjadi 3 juga. Oh, ternyata juga ada 3 pembagian juga. Yang pertama, ada fase yang pertama adalah fase pertama datangnya waktu duha tersebut. Kira-kira itu setelah selesai subuh dan 1,5 jam setelah sholat subuh. Itu adalah datangnya waktu duha pertama, awal duhanya. Atau sering kita sebut adalah sebagaimana yang kita ketahui adalah itu dinamakan waktu syuruk. Waktu syuruk. Ketika orang, siapa yang melakukan ibadah, siapa dia melakukan sholat subuh, dan ketika dia setelah melakukan sholat subuh tersebut dan dia berdiam diri tempat dia sholat tersebut dan melakukan zikir, melakukan ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Quran yang lainnya, dan sampai 1,5 jam nantinya, dan dia melakukan sholat 2 waktu, dan pahalanya adalah seperti pahala orang yang menaik haji dan orang yang melakukan umroh. Itu amalan pahalanya sama seperti itu. Bukan berarti kita memahaminya, oh kita melakukan sholat itu kita mendapatkan ngapain pula kita pergi ibadah umroh haji. Tetapi amal pahalanya sama seperti orang yang melakukan amalan haji dan umroh tersebut. Itu adalah waktu syuruk namanya. Yang kedua adalah waktu duha atau waktu pertengahan duha. Itu biasa dilakukan, yang sering kita sebut, yang sering kita kenal adalah jam 8, jam 9, jam 10 nantinya. Itu adalah waktu duha. Di mana rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah waktu akhir duha. Itu ketika matahari tersebut mulai tergelincir, mulai datangnya waktu zuhur nantinya. Sebelum nantinya datangnya waktu zuhur, itulah amalan-amalan sholat sunnah yang sangat besarnya. Itu baru sholat sholat sunnah yang kita bahas. Kemudian yang sangat ditekankan adalah membaca Al-Quran
Yang kedua, yang pertama adalah sholat tadi. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Ketika kita membacakan Al-Quran di bulan Ramadan, maka sekali huruf saja, satu huruf saja akan dilipat gandakan 10 kali lipat nantinya di bulan Ramadan. Ketika kita membacakan Al-Quran tersebut, mushaf Al-Quran tersebut. Nah, ketika kita membacakan Alif Lam Mim, dan para ulama mengatakan alif lam mim bukan berarti satu huruf saja, namun alif, lam, dan mim. Ya, itu adalah 3 huruf. Ketika umat tersebut, ketika kita membacakan 3 huruf tersebut, maka 30 kali lipat akan digantikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebutkan adalah pelipat gandaan. Semua akan dilipat gandakan ibadah-ibadah kita. Nah, makanya orang akan berpacu-pacu bagaimana kita menamatkan dan mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadannya. Bagaimana teman-teman? Sudah berapa kita menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan? Bagaimana kita menamatkan membaca Al-Quran? Bagaimana kita memaksimalkan sampai mana? Semaksimal apa kita melakukan membaca Al-Quran mushaf kita ini, yang diturunkan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad untuk kita yang pada umatnya. Nah, makanya ketika kita beriktikaf, orang tersebut membaca Al-Quran, menamatkan khatam Al-Qurannya. Nah, ada problema satu. Ketika seseorang pernah menanyakan kepada seseorang ustadz, "Ya ustadz, ketika saya tidak bisa mampu membaca Al-Quran 30 juz, ketika saya tidak bisa menamatkan Al-Qurannya di bulan Ramadan, karena ia terbata-bata membaca Al-Quran tersebut, otomatis orang tersebut akan susah membaca Al-Qurannya dan sulit untuk mengkhatamkan Al-Qurannya." Nah, hikmah yang pertama kita ambil adalah, yang pertama, ketika kita masih terbata-bata membaca Al-Quran tersebut, maka pahalanya akan terjadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Yang pertama, ketika ia membaca Al-Quran, bagaimana dilipatkan 10 kali lipat tersebut. Dan yang kedua adalah ketika ia berusaha untuk membaca Al-Quran dan dia masih terbata-bata untuk mempelajari Al-Quran tersebut, bagaimana usahanya tersebut. Nah, itu bagaimana pahala membaca Al-Quran tersebut. Nah, ketika seseorang tersebut menanyakan kembali kepada ustadz tersebut, "Ya ustadz, saya memang tidak bisa membaca 30 juz tersebut. Namun saya bisa membaca Al-Quran satu persatu ayat, namun saya akan membacakan bagaimana arti dalam ayat tersebut." Dia membaca dari surah Al-Baqarah sebagaimana dia mampu, tetapi dia tahu bagaimana arti dalam Al-Quran tersebut, bagaimana dia memahami kontekstual tersebut, bagaimana dia memaknai arti dalam Al-Quran tersebut. Dan kita, orang menamatkan 30 juz ini, membaca 30 juz Al-Quran tersebut, namun tidak tahu makna Al-Quran tersebut. Bagaimana apa yang isi dalam Al-Quran tersebut dia tidak ketahui dalam Al-Quran tersebut. Apalagi kita orang Indonesia. Iya. Orang Indonesia tidak mengerti bagaimana bahasa Arab ini dalam Al-Quran adalah semuanya bahasa Arab ya. Dan teman-teman semua. Tetapi ketika bahasa Arab ini sulit juga dimengerti oleh orang Arab, karena yang dipelajari di perkuliahan. Ketika orang Arab tersebut bisa mengerti bahasa Arab tersebut, tetapi ia masih sulit mengerti Al-Quran tersebut. Mengapa? Karena itu, karena bahasa Al-Quran itu sangat berbeda dengan bahasa manusia. Sangat indah. Sangat indah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sangat istimewa. Ketika kita tidak bisa menamatkan 30 juz, tetapi kita bisa memaknai, bisa membaca arti-arti penggalan-penggalan ayatnya, maka pahalanya sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang sudah menghafalkan 30 juz, kita sudah menjadi hafiz, sudah mengerti Al-Qur'an. Nah, sangat merugi orang tersebut ketika dia sudah mengerti Al-Qur'an tetapi dia tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Nah, mengapa dia membaca Al-Quran? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tersebut menurunkan Al-Quran tersebut adalah untuk menjadi pedoman bagi kita, bukan untuk menghafal. Iya, bukan untuk dibaca aja. Iya, bukan untuk dibaca saja, namun untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Diturunkan Al-Quran dan jadikanlah pedoman dan jadikanlah obat bagi kita umat manusia di muka bumi ini.